Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sibgul Wafa dari kelas pembelajaran Al-Quran Hadis UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid, yaitu mengenai hukum bacaan idhar halki dan hukum bacaan ikhfa hakiki. Mari kita bahas satu persatu. Idhar, apa sih itu idhar? Idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari enam huruf, yaitu ain, khoin, ha, ha, hamzah, dan kho. Sekarang, bagaimana sih cara membaca hukum bacaan idhar? Yang pertama, mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, pengucapan tanpa disertai dengungan. Dan yang ketiga, nun sukun atau tanwin tidak dipantulkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh dari hukum bacaan idhar. Contoh yang pertama, waman aroda dibaca jelas, waman aroda. Nah, coba kita lihat di sini ada huruf non sukun atau enggak. Oke, ada huruf non sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu hamzah. Nah, sekarang bagaimana sih pengucapan yang salah? Misalnya dengan memanjangkan non sukunnya, seperti waman aroda. Itu salah ya, tidak boleh dilakukan. Yang kedua, eh, tidak boleh dipantulkan. Contohnya seperti ini. Waman aroda. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Karena non sukun yang bertemu dengan huruf idhar harus dibaca jelas atau terang. Selanjutnya, kita lihat contoh yang kedua. In hum illa. Dalam contoh ini, terdapat non sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu huruf H. Contoh yang ketiga, waman hamalna. Dalam contoh ini terdapat non sukun bertemu dengan huruf idhar, yaitu huruf H. Dan yang keempat, liman kholaqta. Dalam contoh ini juga non sukun bertemu dengan huruf kho, sehingga harus dibaca jelas. Berikutnya, min amalin. Di sini bisa kita lihat ada huruf non sukun bertemu dengan huruf idhar, yaitu ain. Dan yang terakhir, min khilin, di mana di sini ada non sukun bertemu dengan huruf khoin yang harus dibaca jelas. Selain non sukun, ada juga nih eh, tanwin yang bertemu dengan huruf idhar. Contoh yang pertama, kita lihat hasidin ida. Di sini bisa kita lihat ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Maka jika tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki, maka hukum bacaannya adalah jelas. Yang kedua, khofurun halimun. Di sini bisa kita lihat terdapat domah tanwin bertemu dengan huruf H. Yang ketiga, kalimatin khobisah. Di sini ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf idhar, yaitu kho. Dan yang keempat, samiun alimun. Terdapat domah tanwin bertemu dengan huruf idhar, yaitu ain. Dan yang kelima, haliman khofuron. Terdapat fathah tanwin
bertemu dengan huruf idhar yaitu khoin. Dan yang terakhir, qaumin had, terdapat kasroh tanwin bertemu dengan huruf idhar yaitu huruf H. Maka eh, hukum bacaan idhar ini harus dibaca jelas atau terang. Baik, setelah mengetahui hukum bacaan idhar dan beberapa contohnya, sekarang kita coba amati eh, surat Al-Ghoshiyah. Coba kita cari apakah dalam surat Al-Ghoshiyah ini terdapat bacaan idhar atau tidak. Kita lihat ayat yang pertama, hal ataka hadisul ghoshiyah. Apakah ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar? Tidak ada. Di ayat satu kita tidak menemukan hukum bacaan idhar. Coba di ayat kedua, wujuhu yawma idzin khasyiah. Apakah ada hukum bacaan idhar? Oke, di sini kita menemukan ada hukum bacaan idhar yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha. Di ayat ketiga, amilatun nasibah. Di sini kita tidak menemukan hukum bacaan idhar. Kita lanjut ke ayat yang keempat, tasla naron hamiyah. Dalam lafadz naron hamiyah, ini terdapat hukum bacaan idhar, yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf ha, sehingga harus dibaca jelas. Di ayat yang kelima, tuskomin ainin aniyah. Nah, dalam ayat yang kelima, kita menemukan ada dua contoh hukum bacaan idhar. Yang pertama, min ainin, yaitu non sukun bertemu dengan ain. Dan yang kedua, ainin aniyah, yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kita lanjut ke ayat ke-6. Laisalahum to'amun illa min dhari'. Apakah ada hukum bacaan idhar di ayat ke-6? Oke, di sini kita menemukan ada satu hukum bacaan idhar, yaitu lafadz to'amun illah. Kenapa disebut hukum bacaan idhar? Karena di sini terdapat domah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Dan di ayat ke-7, la yusmin wa la yughni min ju'. Apakah di ayat ke-7 ada hukum bacaan idhar? Oke, kita tidak menemukan hukum bacaan idhar di ayat ke-7. Selanjutnya, ayat ke-8, wujuhu yauma idzin na'imah. Di ayat ke-8 tidak ada ya teman-teman. Ayat ke-9, lisa'iha radiyah. Di ayat ke-9 juga tidak ada. Ayat ke-10, fi jannatin aliyah. Di ayat yang ke-10 ini kita menemukan satu hukum bacaan idhar, yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain, sehingga harus dibaca jelas. Selanjutnya di ayat ke-11, la tasma'u fiha laghiyah. Di ayat ke-11 ini kita tidak menemukan hukum bacaan idhar. Begitu pula di ayat ke-12, fiha ainun jariyah. Dan di ayat yang terakhir kita juga tidak menemukan hukum bacaan idhar. Fiha sururum marfu'ah. Jadi kesimpulannya, dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 1 sampai 13 ini kita menemukan terdapat 5 macam contoh dari hukum bacaan idhar. Nah, setelah mengetahui hukum bacaan idhar, sekarang mari kita belajar mengenai hukum bacaan ikhfa. Ikhfa, apa sih itu ikhfa? Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Sedangkan dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah
apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, yaitu apa saja teman-teman? Ada huruf sa, ro, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, do, to, do, fa, kof, dan yang terakhir huruf kaf. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh bacaan dari hukum ihfa. Yang pertama, mari kita lihat lafadz afa'ang tatakunu. Dalam lafadz ini terdapat hukum bacaan ihfa, yaitu ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf ta. Dalam contoh yang kedua, min samarotin, bisa kita lihat di lafadz yang kedua ini juga terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu nun sukun bertemu huruf sa. Begitu juga di contoh yang ketiga, bimang ja'a, terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu non sukun bertemu huruf jim. Dan yang keempat, ingdarob bihim, seperti yang sudah saya tandai warna kuning ini, terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu non sukun bertemu dengan huruf dal. Begitu pula dengan contoh berikutnya, min dahabin. Di sini terdapat non sukun bertemu dengan huruf zal. Selanjutnya, fa'anzalna, dalam lafadz ini bisa kita lihat terdapat non sukun bertemu dengan huruf za. Dan yang terakhir, wa kanal insanu, bisa kita lihat di warna di tanda warna kuning ini terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu non sukun bertemu dengan huruf sin, sehingga apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, huruf 15 tadi, maka harus dibaca samar. Nah, setelah kita mengetahui eh, contoh ikhfa, non sukun bertemu dengan huruf ikhfa, selanjutnya kita akan belajar tentang tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Bisa kita lihat di contoh yang pertama, bakulang dorob. Nah, di contoh yang pertama ini, kita melihat ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf do. Di contoh yang kedua, so'idang toyiba. Di contoh yang kedua ini, terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf to. Dan yang ketiga, bilang dolila. Dalam lafadz ini, kita melihat terdapat fathah tanwin bertemu dengan huruf do. Dan yang keempat, amwatang fa'ahyakum. Nah, dalam contoh yang keempat ini bisa kita lihat terdapat fathah tanwin yang bertemu dengan huruf fa. Ya, terdapat lafadz sami koribun. Dalam lafadz ini bisa kita lihat ada domah tanwin bertemu dengan huruf kof. Dan yang terakhir, kitabun karimun, di mana dalam lafadz ini terdapat domah tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf kaf. Nah, setelah kita mengetahui hukum bacaan ikhfa beserta contohnya, sekarang coba kita amati Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Coba kita lihat apakah di surat Al-Insyirah ini terdapat contoh hukum bacaan ikhfa atau tidak. Kita mulai dari ayat yang pertama.
alam nashrah laka sodrok. Apakah ada hukum bacaan ikhfa di sini, teman-teman? Oke, di ayat pertama kita tidak menemukan hukum bacaan ikhfa. Kita lanjut ayat yang kedua. Wa wada'na anka wisrok. Nah, dalam ayat yang kedua ini kita menemukan satu contoh bacaan ikhfa, yaitu angka wisrok, di mana di sini terdapat non sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf kaf. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Di ayat ketiga ini kita juga menemukan satu hukum bacaan ikhfa, yaitu angqadha, di mana terdapat non sukun bertemu dengan huruf qaf, sehingga harus dibaca samar. Kita lanjut ke ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Apakah di ayat keempat ini ada hukum bacaan ikhfa? Oke, di ayat keempat ini kita tidak menemukan hukum bacaan ikhfa. Kita lanjut ke ayat kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Di ayat kelima ini juga tidak terdapat hukum bacaan ikhfa. Selanjutnya ayat keenam. Inna ma'al usri yusra. Di ayat keenam ini kita juga tidak menemukan hukum bacaan ikhfa. Kita lanjut ke ayat ketujuh. Fa'idha faraghta fansab. Nah, di ayat ketujuh ini kita menemukan satu buah eh, lafadz yang merupakan contoh dari hukum bacaan ikhfa, yaitu fangsob, di mana di sini terdapat non sukun bertemu dengan huruf shod. Dan di ayat terakhir, wa ila rabbika farghab, kita tidak menemukan hukum bacaan ikhfa di ayat ke-8. Sehingga dapat kita simpulkan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8 ini kita menemukan tiga buah hukum bacaan ikhfa, yaitu angka, angkodo, dan yang ketiga adalah ayat ketujuh yang berbunyi fangsob. Wah, nggak terasa ya materi kita sudah selesai. Oke, semoga dari penjelasan tadi kita bisa memahami mengenai hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Selamat belajar teman-teman. Semoga semua yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.